Bagaimana seseorang bisa mengendalikan emosinya? Ternyata emosi yang negatif itu bisa dikendalikan, sedangkan emosi positif itu bisa kita gunakan dalam kita melakukan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais Certified Hypnotherapy. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Berbicara tentang emosi, sebenarnya Dr. Hawkins telah meneliti level-level perasaan, yaitu power and force. Power ini adalah yang positif, sedangkan force adalah energinya negatif. Nah, energi negatif di force itu apa saja? Yaitu khawatir, marah, takut, sedih, semuanya level perasaannya dinamakan force. Sedangkan power yang paling tingkatan awal adalah berani. Setelah itu bagaimana seseorang berpikir. Setelah itu bagaimana seseorang cinta. Artinya bagaimana seseorang sukacita. Lalu bagaimana seseorang bisa pencerahan. Nah, ternyata manajemen emosi juga terbagi menjadi dua, yaitu supresif dan ekspresif. Nah, apa itu supresif dan apa itu ekspresif? Contohnya begini. Bila seseorang mempunyai masalah, yang supresif ini kita gambarkan ia yang disebut dengan supresif adalah menekan ataupun memendam. Ini baik untuk orang lain tapi tidak baik terhadap dirinya. Artinya setiap ada masalah ia pendam di dalam hatinya. Ia pendam di dalam perasaannya. Ia tidak cerita ke orang lain. Karena cerita ke orang sembarangan pun sangatlah berbahaya. Nah, bagaimana yang tipe ekspresif? Ekspresif ini adalah tipe yang baik untuk dirinya namun tidak baik untuk orang lain. Misalnya, saat ia menghadapi masalah, ia bisa langsung keluarkan emosi itu. Ya. Sehingga dirinya tenang karena ia rilis, ia lepaskan emosi itu. Namun tidak baiknya kepada orang lain sehingga orang menjadi kambing hitam akan permasalahan yang ia hadapi. Nah, bagaimana caranya dua-dua ini baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain ataupun orang luar. Jadi sebenarnya setiap masalah, setiap problem biasanya seseorang punyai. Ya, sehingga problem ini yang ada di pikiran serta perasaan seseorang biasanya terluka. Sering juga orang menyebutnya dengan luka batin. Sering orang juga menyebutnya dengan pusing. Banyak perilaku-perilaku aneh, ya, seperti mood swing, murung, dan lain-lain. Sebenarnya setiap saat kita mempunyai masalah, cobalah untuk tenang. Ya, lagi-lagi bagaimana caranya kita tenang. Ternyata tenang inilah yang membuat solusi, ide itu kita recall dari pikiran kita, dari kepala kita, yaitu tepatnya dari alam bawah sadar kita. Karena kalau seseorang bisa membuat atau mengakses pikiran serta perasaannya rileks, artinya dia bisa tenang. Caranya bagaimana sih Pak sebenarnya? Caranya adalah dengan ia tarik nafas, lalu ia hembuskan, lalu ia katakan Astagfirullahaladzim, sambil ia elus dadanya.
Katanya di situ letak perasaannya, karena disitulah letak jantung. Bila seseorang bermasalah, detak jantungnya akan menjadi berdebar. Detak jantungnya akan tidak normal. Jadi dicoba dulu tenang ya, dengan mengusap dadanya. Astagfirullahaladzim. Coba duduk. Dengan tenang, apa sih permasalahan ini? Renungi. Ya. Jadi tipe yang pertama adalah supresif, ia bisa cerita ke orang lain. Namun kalau ia sudah mengenal ilmu hipnoterapi, dia bisa ajak konsultasi ke terapisnya. Yaitu terapis-terapis yang mempunyai kode etik tentunya. Yang memang terapis-terapis yang sudah diuji kompetensi oleh negara, yang sudah mempunyai sertifikat berlisensi ataupun legal, sehingga saat seseorang yang tipe supresif ya, terapis itu tidak bisa bercerita ke orang lain karena dia akan amanah, dia dituntut oleh kode etik. Bila suyetnya, bila pasiennya ya bercerita, berkonsultasi di terapi kesehatan mentalnya melalui terapis tidak bisa menceritakan hal-hal ini kepada orang lain. Sehingga si suyet atau si pasien yang tipenya supresif tadi, ia bisa lega karena ia rilis dari perasaannya permasalahan tadi. Sehingga ia bisa lega ya, dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Namun itu butuh investasi. Itu butuh tingkat kesadaran yang tinggi. Karena seseorang yang mau sehat, seseorang yang mau bertumbuh, ya, seseorang yang mau kesehatan mentalnya baik, ya orang harus berani berinvestasi. Memang ada nominal-nominal yang sudah dipersiapkan untuk hal itu. Nah, bagaimana seseorang yang tipe ekspresif? Bila dia punya masalah, ya, emosinya bisa terluapkan sehingga orang lain bermasalah. Dia memang bisa melepaskan permasalahan itu, namun tidak semudah itu juga melepaskan segala emosi karena tidak akan selesai, karena masih ada memori negatif yang tersimpan di alam bawah sadarnya. Artinya, seseorang yang mempunyai memori negatif biasanya sel saraf di otak, neuron-neuron, sambungan neuron-neuron di otaknya itu tersambung tebal. Nah, tugas kami sebagai terapis adalah bagaimana sambungan neuron atau sel saraf yang di otak tebal itu dibuat tipis sambungannya. Ya, bisa bayangkan kalau kita melihat iklan di TV, iklan susu, neuron-neuron itu tersambung. Nah, biasanya hal-hal yang sudah paten biasanya tersambung tebal. Nah, kami sebagai terapis ya, yang sudah diuji kompetensinya, yang sudah bersertifikat legal, biasanya sambungan-sambungan ini akan dibuat tipis dengan ia disugesti, dengan ia diturunkan gelombang otaknya, sehingga seseorang bisa menyadari kalau dirinya ternyata mau memaafkan dirinya, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan akan hal-hal yang sudah terlanjur datang kepada dirinya, termasuk hal-hal yang negatif. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, niatkan dulu bagaimana caranya Bapak Ibu bisa bertumbuh. Ya. Bapak Ibu bisa membuat lebih rileks, lebih tenang. Karena Bapak Ibu, teman-teman, butuh fasilitator, butuh fasilitas si terapis. Kami ini adalah terapis kesehatan yang sudah juga ada izin prakteknya. Terapis kesehatan mental. Ya, ada metode-metode yang kami gunakan, yang kami lakukan, sugesti-sugesti yang kami berikan. Di saat seseorang gelombang otaknya ditidurkan, dilakukan induksi, dibuat ia deep trance ataupun deepening. Jadi kalau seseorang belum mengetahui ilmunya, ia harus menggunakan fasilitas si terapis.
Bagaimana caranya seseorang punya masalah, seseorang punya hal yang luar biasa bisa diselesaikan mentalnya, yaitu pikiran serta perasaannya. Ingat, pikiran dan perasaan bukan hanya mempengaruhi hidup kita, tapi mempengaruhi rekening kita. Rekening kita mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Di sana ada istri kita, di sana ada keluarga kita, anak-anak kita. Ya, kesimpulannya, seseorang yang supresif biasanya saat punya masalah, ia memendam, tidak menceritakan ke orang lain. Bahaya untuk dirinya. Karena ia memendam masalah, artinya akan muncul, akan terakses rasa-rasa cemas, khawatir, takut, dan lain-lain itu berada di pors. Nah, sedangkan seseorang yang ekspresif, setiap ada masalah, ia keluarkan. Baik untuk dirinya, karena rilisnya sementara. Akhirnya tidak baik untuk orang lain. Orang lain apabila dia ceritakan, bisa menceritakan ke orang lain. Ya, ekspresif pun mempunyai level perasaan yang pors. Khawatir, takut, cemas. Jangan sampai rasa-rasa ini dipendam terlalu lama. Karena pengalaman pribadi, true story, istri saya pernah mengalami timbulnya batu empedu dikarenakan ia khawatir akan hal-hal negatif yang pernah kami alami saat dulu. Yang pengen lebih tahu ceritanya, saya akan buat video di selanjutnya tentang kenapa batu empedu pada istri saya itu timbul, dikarenakan apa, bagaimana solusinya. Waktu itu memang saya belum tahu ilmunya. Solusinya hanya operasi. Nah, bagi teman-teman, bagaimana caranya teman-teman apabila sudah terakses rasa-rasa ini, bagaimana rasa-rasa ini dinaikkan levelnya menjadi power, supaya bisa tenang, bisa rileks, sukacita, pencerahan, berpikir, cinta. Agar hal-hal yang tidak kita inginkan seperti batu empedu, batu yang terdapat di empedu, itu tidak dioperasi. Karena istri saya tidak mempunyai empedu, saat dioperasi, batunya diambil, empedunya otomatis mengikut. Beda dengan seseorang yang punya batu ginjal. Batunya bisa diambil, ginjalnya tetap berada di tubuh seseorang. Jadi permasalahan, ringan atau beratnya permasalahan itu tergantung bagaimana kita mengatur pikiran dan perasaan kita. Kalau belum tahu caranya, hubungi terapis-terapis yang berhubungan dengan hipnoterapi. Legal, terpercaya, uji kompetensi, dan lain-lain. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Begitupun pribadi saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, teman-teman yang ingin konsultasi, silakan chat ataupun silakan hubungi WhatsApp saya. Dari Jakarta Utara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.